Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita akan menerima kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, bersyukur kepadamu karena kasih kemurahan-Mu boleh melayakkan kami, boleh memberikan kesempatan kepada kami untuk sama-sama kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan berotoritas di dalamnya sehingga apa yang kami pelajari pada malam hari ini tentunya ada berkat-berkat yang kami terima di dalamnya. Terlebih nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini terambil di dalam suratan Galatia 5 ayat yang ke-13. Akan saya bacakan demikian bunyi Alkitab kita. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kesempatan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ada satu masalah yang dialami oleh jemaat Galatia pada waktu itu. Mereka sudah menerima kabar keselamatan itu. Bahkan mereka sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka itu boleh menerima keselamatan. Tetapi masalahnya mereka kurang mantap. Mereka kurang yakin ketika ada pengajaran-pengajaran baru. Pengajaran-pengajaran yang menyesatkan mereka. Yakni pengajaran itu mengajarkan kepada mereka bahwa keselamatan itu mereka terima bukan hanya oleh kasih karunia. Tetapi mereka harus menjalankan apa yang menjadi perintah hukum Taurat. Mereka harus menjalankan itu. Sehingga keselamatan yang oleh kasih karunia itu kurang sah menurut mereka kalau tidak dibarengi dengan melakukan hukum Taurat. Sehingga ini yang membelenggu jemaat yang ada di Galatia ini. Mereka harus menjalankan itu. Padahal hukum Taurat itu sangat berat buat mereka untuk kerjakan. Setidaknya rabi-rabi Yahudi menjabarkan hukum Taurat itu sebanyak 613. Jadi peraturan-peraturan ini, perintah-perintah ini yang sebanyak ini harus mereka kerjakan. Jadi mana mungkin mereka mengerjakan itu dengan benar. Karena apa? Ketika satu perintah itu mereka langgar, mereka tidak bisa menggenapinya, melaksanakannya, maka semuanya itu gagal total. Jadi tidak akan mungkin seperti itu. Mereka mengerjakan itu. Ini yang ditegur oleh Paulus. Ibaratnya, contohnya ketika seorang dokter, dia 100 kali mengoperasi pasiennya dan itu sembuh. Membuat pasien ini sembuh 100 kali. Tetapi ketika ke 101 dokter ini mengoperasi pasien dan itu gagal, maka dokter ini tidak akan mungkin mengandalkan yang 100 itu untuk membenarkan operasi yang ke 101 itu. Dia akan mengalami hukuman, dia akan dijatuhi hukuman karena malpraktek. Walaupun dia sudah 100 kali benar dalam operasinya. Tetapi satu kali salah, dia tetap akan menghadapi yang namanya hukuman. Demikian dengan hukum Taurat. Satu kali gagal dalam melaksanakan, maka semuanya akan gagal total. Ini yang ditegur oleh Paulus. Paulus mengingatkan mereka bahwa mereka itu ditebus, mereka itu dipanggil untuk merdeka itu di dalam Kristus Yesus. Artinya keselamatan yang mereka terima itu hanya oleh kasih karunia Tuhan. Bukan dibarengi dengan perbuatan-perbuatan baik mereka. Perbuatan-perbuatan baik manusia itu kotor di hadapan Allah. Allah sendiri jijik melihat semuanya itu. Dan oleh kasih karunialah semua manusia itu boleh diselamatkan. Dan ini yang menjadi dasar kepada kita. Ini yang menjadi landasan kepada kita. Bahwa kita ini dipanggil untuk merdeka. Merdeka dari apa?
dari dosa. Di bulan Agustus ini, bangsa kita pun akan memperingati kemerdekaannya. Merdeka dari penjajahan yang sudah dialami. Dan kita sebagai orang percaya pun merdeka dari dosa yang sudah menjajah kita. Tapi bedanya kalau bangsa kita mengalami kemerdekaan itu harus melalui perjuangan yang berat. Tetapi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan merdeka oleh karena kasih karunia Allah saja. Itu bedanya. Dan itu sebabnya Paulus menekankan kamu dipanggil untuk merdeka. Untuk bebas. Bebas di dalam Kristus. Tapi kebebasan yang ada saat ini bukan kebebasan yang mutlak. Bebas artinya bebas sebebas-bebasnya. Kita dipanggil untuk merdeka. Merdeka di dalam Kristus. Panggilan Allah ini tentunya mempunyai tujuan dalam kehidupan kita. Mempunyai maksud dalam kehidupan kita. Yang pertama, maksud dari panggilan Allah supaya kita merdeka itu. Yang pertama adalah mengubah status kita. Mengubah status kita yang tadinya adalah orang-orang di dalam perhambaan dosa. Sekarang menjadi orang yang merdeka. Dulu adalah anak-anak yang bukan ahli waris. Sekarang adalah anak-anak ahli waris. Itu status yang diubahkan kepada kita. Panggilan Allah untuk kita merdeka itu. Ini ada di dalam pasal yang keempat ayat 5 sampai ke 7. Di sana dikatakan demikian. Bahwa panggilan itu adalah panggilan untuk merdeka. Tujuannya apa? Tujuannya kita menjadi ahli waris kerajaan sorga. Ahli waris yang dapat memiliki apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Mengubahkan status kita. Tujuan yang kedua adalah memuliakan Allah. Tujuan panggilan Allah ini di dalam kehidupan kita untuk kita merdeka dari dosa ini, yaitu untuk memuliakan Allah. Bukan sebaliknya. Kalau di dalam teks kita tadi mengatakan bahwa kita dipanggil untuk merdeka itu bukan sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa. Hidup di dalam dosa. Bukan itu tujuan Allah. Kita memang bebas dari dosa. Tapi bukan kesempatan ini kita pakai untuk berbuat dosa. Kata dosa di sini di dalam terjemahan Yunani dikatakan memakai kata sarki. Artinya daging, tubuh. Jadi apa? Kesempatan ini kita tidak pakai untuk memuaskan keinginan daging kita. Kalau yang jelas di dalam ayat yang ke-19 sampai 21 di sana jelas dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan daging itu nyata. Ada kecemaran, perjamulan, pesta pora dan sebagainya. Itu perbuatan daging dalam kehidupan. Yang itu yang harus dijauhi. Jangan kesempatan merdeka ini kita pakai seperti itu. Tapi sebaliknya kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Lebih jelas kita bisa lihat di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 di sana dikatakan bahwa kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Allah mau kita hidup di dalamnya. Itu maksud Tuhan. Itu maksud Allah dalam kehidupan kita. Diciptakan di dalam Kristus Yesus. Artinya kita adalah orang-orang yang hidup baru. Memakai kata poema. Poema ini oleh King James Version diterjemahkan sama dengan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Dari yang tidak ada menjadi ada. Artinya memang kondisi kita tetap tubuh seperti ini. Tapi ada hal-hal yang baru. Ciptaan baru. Menjadi hal yang baru. Menjadi manusia yang baru. Dan tujuannya jelas. Melakukan perbuatan-perbuatan baik. Memakai kata ergois, agathos. Perbuatan-perbuatan baik. Bukan hanya baik tapi mengandung arti mulia. Jadi jelas tidak hanya baik. Kalau
cuma sekedar baik, mungkin banyak orang melakukan itu. Tapi ada unsur mulianya. Mulia. Jadi ini yang dimaksud Tuhan. Kebebasan di dalam Tuhan. Kebebasan kita memang bebas dari dosa. Tapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan yang mutlak. Tetapi kebebasan yang ada di dalam Kristus Yesus. Artinya ada nilai-nilai Kristus di dalam diri kita. Itu yang membatasi diri kita, kebebasan ini. Sama seperti saya ingin juga bebas. Bapak, Ibu, Saudara juga kepingin bebas. Tapi kebebasan saya harus dibatasi oleh kebebasan Bapak Ibu semua. Kebebasan Bapak Ibu Saudara harus juga dibatasi oleh kebebasan saya. Jadi kalau kita tidak dibatasi seperti ini, maka manusia itu akan menjadi manusia yang mempunyai sifat serigala. Homo homini lupus. Itu. Jadi kebebasan kita memang bebas dari dosa, tapi ada di dalam Kristus Yesus. Nilai-nilai Kristus yang membatasi kebebasan itu. Sehingga jika kita sadar seperti itu, maka kita akan tahu menempatkan diri kita, memposisikan diri kita seperti apa. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, merdeka di dalam Kristus. Artinya memiliki tujuan yang pasti. Bukan hanya merdeka dari dosa, tapi merdeka dengan tujuan ke depannya. Ini apa? Allah membebaskan kita, tujuannya mengubah posisi kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Dan yang kedua, tujuannya untuk memuliakan Allah. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, kita merdeka di dalam Kristus. Puji Tuhan, ini renungan kebenaran firman Tuhan untuk kesempatan malam hari ini kita akan berdoa. Bapa di sorga, bersyukur kepadamu pada malam hari ini kami boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Supaya Tuhan kami kuat menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Engkau. Kami berdoa malam hari ini ya Tuhan. Buat bangsa negara kami Indonesia, ya Tuhan tolong bangsa kami ini Tuhan. Di tengah-tengah pandemi yang saat ini melanda, biarlah Tuhan bangsa kami tetap kuat, bangsa kami tetap, negara kami tetap sehat. Kiranya Tuhan jauhkan dari resesi ekonomi yang ada. Tuhan tolong pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai dari pusat sampai ke daerah, sampai ke tingkat-tingkat desa. Bahkan ke dusun-dusun, Tuhan tolong mereka, berikan mereka hikmat ya Tuhan. Supaya mereka dapat memimpin negara ini, memimpin pemerintahan yang ada dengan baik. Dan tentunya semuanya untuk kemakmuran, untuk kesejahteraan masyarakat yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat gembala di tempat ini Tuhan. Dan juga Tuhan sidang jemaat yang ada diberkati mereka semua. Semuanya ada dalam keadaan sehat, semuanya ada di dalam keberkatan Tuhan. Tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.